Dikarenakan perkembangan game mobile yang begitu pesat, membuat banyak gamers mencari HP dengan kualitas terbaik namun tanpa menguras kantong untuk memenuhi kebutuhan gaming mereka. Oleh sebab itu, banyak produsen smartphone juga ikut berlomba-lomba nih dalam membuat produk ponsel yang bisa mumpuni untuk kebutuhan bermain game. Dimana menurut dia pribadi, handphone gaming di zaman sekarang itu minimal harus punya konfigurasi memori 6/128 GB. Nah, buat kalian yang termasuk gamer sejati dan sedang mencari smartphone untuk kebutuhan gaming, kali ini dia bakal coba kasih tahu beberapa smartphone dengan konfigurasi RAM 6/128 GB yang sudah mengalami penurunan harga. Penasaran? Mending kita langsung masuk aja ya ke scene berikut ini. HP RAM 6/128 GB turun harga yang pertama kali ini dimulai dengan Xiaomi Redmi 10. Berbeda dengan pendahulunya, Xiaomi Redmi 10 terlihat memiliki garis desain yang lebih premium dan sangat elegan untuk sebuah smartphone kelas entry level. Bahkan kalau misalkan dilihat sekilas, vibe dari desain Xiaomi Redmi 10 ini menurut dia mirip kayak Xiaomi Mi 11 atau Mi 10T series loh. Apalagi kalau misalkan mirip sama Kim Son Ho atau Jung Hae In, mungkin bisa lebih menarik juga kali ya. Dari sisi dapur baju, Redmi 10 menggunakan sebuah chipset gaming kelas menengah terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G88. Chipset ini sendiri menggunakan fabrikasi 12 nanometer yang dilengkapi dengan 8 inti core yang berkecepatan maksimal di 2,0 GHz. Tapi meskipun tergolong chipset baru, namun kalau kita lihat secara performa, Helio G88 ini sendiri bisa dia bilang tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh dibandingkan dengan MediaTek Helio G80. Namun jangan khawatir karena performa gaming dari Redmi 10 masih bisa diandalkan kok. Terbukti dengan pas dipakai buat main Mobile Legends, HP ini udah mampu memainkan game tersebut di settingan grafis ultra. Terus buat kalian yang mau nekat main Genshin Impact, Redmi 10 masih bisa buat dipakai main dengan cukup lancar ya, meskipun cuma di settingan terendah di lowest 30 fps. Dibanderol dengan harga Rp2.399.000 untuk varian 6/128 GB pada saat perilisan. Sayangnya sekarang baru turun harga berkisar Rp59.000 aja nih, di angka Rp2.340.000. Untuk spesifikasi dan harga Redmi 10 terupdate ada di scene berikut. Produk selanjutnya ada Redmi Note 11. Untuk menunjang segala aktivitas, terutama di zaman modern yang serba canggih dan teknologi yang sangat pesat, HP Xiaomi Redmi Note 11 hadir dengan menjawab segala kebutuhan kalian. Di mana Redmi Note 11 ini menawarkan desain yang minimalis dan elegan. Selain menawarkan tampilan yang menarik, Redmi Note 11 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur tahan air IP53 yang dapat memberikan proteksi lebih. Dengan harga yang tergolong murah dan bersaing, bisa dibilang smartphone ini menawarkan sejumlah keunggulan. Mulai dari sudah mendukung jaringan 5G, menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680, punya RAM besar 6GB dengan memori internal 128GB, hingga memiliki konfigurasi kamera canggih dengan lensa utama beresolusi 50MP. Terkait performa gamingnya, pada saat digunakan untuk memainkan game sekelas Genshin Impact, Redmi Note 11 masih bisa memainkan game tersebut di settingan low 60fps dengan cukup nyaman. Sementara untuk game Apex Legends bisa dimainkan di settingan grafis maksimal, balance, dan frame rate high. Hasilnya pun tergolong cukup mulus tanpa adanya nge-lag. Dibanderol dengan harga Rp2.899.000 untuk varian 6/128 GB pada saat perilisan. Sekarang sudah turun harga berkisar Rp219.000 di angka Rp2.680.000. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 11 terupdate ada di scene berikut. Rekomendasi smartphone ketiga dari Nidya ada Realme 9i. Secara tampilan, desain Realme 9i ini sendiri memiliki desain yang menurut Nidya menggambarkan ciri khas Realme banget. Desain yang agak melengkung, kemudian bodi belakang yang cukup polos dengan satu buah modul kamera di kiri atas, serta corak garis-garis yang terlihat di bagian bodi belakangnya. Bahkan warna smartphone bodi belakang Realme 9i ini memiliki gradasi warna loh. Pokoknya desainnya khas anak milenial kayak Nidya banget. Lalu untuk sektor berpacunya, Realme 9i mengandalkan chipset dari Qualcomm yang cukup powerful di segmen HP kelas menengah, yaitu Snapdragon 680. Meskipun memang masih belum mendukung jaringan 5G, tapi setidaknya performa yang ditawarkan oleh chipset ini sudah cukup mumpuni. Nah, poin tersebut langsung dibuktikan dengan performa gaming Realme 9i yang mampu memainkan game Mobile Legends di settingan grafis ultra dan refresh rate high dengan amat sangat lancar. Namun sayangnya, buat kalian yang hobi main PUBG Mobile, Realme 9i cuma bisa dimainkan di settingan maksimal, balance medium, dan juga smooth
Smooth High. Hal yang menarik perhatian adalah pas dicoba main Genshin Impact di settingan 60 fps. Ternyata performanya masih cukup menjanjikan loh Price Boomania. Dibanderol dengan harga Rp2.999.000 untuk varian 6/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp304.000 di angka Rp2.695.000. Untuk spesifikasi dan harga Realme 9i terupdate ada di scene berikut. Next, kali ini ada Oppo A76. Sebagai suksesor dari Oppo A74 yang diluncurkan tahun lalu, Oppo A76 hadir dengan sejumlah peningkatan di Price Boomania. Misalnya dari sisi dapur pacu yang sudah menggunakan prosesor yang sama dengan Redmi Note 11 hingga Realme 9i, hingga baterai besar 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 33 watt Super Full Flash Charge. Meski demikian, secara tampilan sayangnya menurut media Oppo A76 masih terlihat sangat mirip dengan Oppo A74, di mana yang membedakan hanya dari modul kamera belakangnya yang didesain berbeda dengan jumlah lensa yang tidak sama. Buat kalian yang termasuk dalam golongan yang udah kepincut sama Genjutsu Sales Oppo, namun tetap pengen punya HP dengan performa gaming mumpuni, menurut media Oppo A76 ini masih bisa masuk dalam kategori nyaman, dimana pas dipakai untuk main game PUBG Mobile, smartphone ini masih mampu dimainkan di settingan Smooth High dengan lancar tanpa kendala. Lalu untuk game Clash of Duty Mobile, Oppo A76 juga masih bisa dipakai main di settingan grafis maksimal Very High dengan frame rate high. Dibanderol dengan harga Rp3.399.000 untuk varian 6/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp464.000 di angka Rp2.935.000. Untuk spesifikasi dan harga Oppo A76 terupdate ada di scene berikut. Lanjut lagi ke produk smartphone RAM 6/128GB yang kelima. Kali ini ada Redmi Note 10s. Meskipun dibanderol dengan harga yang relatif murah di angka 2 jutaan, namun Xiaomi bisa dibilang nggak pelit nih Price Boomania. Redmi Note 10s sudah menggunakan panel layar AMOLED sehingga nih dia dengan percaya diri menjamin kalau smartphone ini sudah dipastikan memiliki reproduksi warna yang cantik. Layar berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus tersebut sudah mendukung DCI-P3 dengan kontras warna 4,5 juta banding 1. Kecerahan layarnya nggak bisa dipandang sebelah mata karena levelnya bisa mencapai 700 nits di luar ruangan sampai 1100 nits untuk konten HDR. Gak lupa juga terdapat sebuah fitur DC Dimming, di mana fitur ini menurut media cocok buat kalian para kalong yang hobi main HP pas menjelang tidur di malam hari. Dan buat kalian yang belum tahu nih, DC Dimming ini merupakan sebuah fitur yang mengurangi kedipan layar ketika level kecerahan dari layar sedang diturunkan. Dengan begitu mata kalian dijamin gak bakalan gampang capek pas pakai HP ini berlama-lama. Ditambah lagi hal yang bikin dia salut dari performa Redmi Note 10s ini adalah karena sudah bisa memainkan game sekelas Genshin Impact di settingan default medium 30 fps loh. Sekedar informasi nih, kalau HP sekelas Poco F4 GT aja juga baru bisa dapat di settingan yang sama. Meskipun jelas kita tetap nggak bisa bandingin secara apple to apple ya performanya. Dibanderol dengan harga Rp2.999.000 untuk varian 6/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp473.000 di angka Rp2.526.000. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 10s update ada di scene berikut. Produk RAM 6/128GB turun harga selanjutnya ada Redmi Note 9. Kalau dilihat dari sisi tampilan, desain yang disematkan Xiaomi ke Redmi Note 9 ini menurut media cukup berbeda ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu Redmi Note 8, di mana salah satu bagian yang paling mencolok adalah dari desain modul kamera yang ditawarkan. Desain modul kameranya juga sangat terlihat berbeda dari versi Pro, karena modul kameranya dibikin menyatu langsung dengan sensor fingerprint. Hal ini membuat modul kamera milik smartphone Redmi Note 9 menjadi terlihat sedikit
sedikit lebih panjang. Bicara soal kamera, Redmi Note 9 ini membawa konfigurasi 4 kamera dengan lensa kamera utama beresolusi 48 megapiksel. Lensa tersebut juga masih ditemani dengan 8 megapiksel lensa ultra wide, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel lensa depth. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Jadi buat kalian yang hobi banget foto-foto cantik kayak ini ya, Redmi Note 9 bisa jadi salah satu jawaban yang seharusnya masih nggak mengecewakan ya price ya. Apalagi harganya yang sekarang udah murah banget. Kalau kameranya udah lumayan oke, terus gimana nih sama performanya? Dari beberapa sumber yang didapat nih, Redmi Note 9 ini masih sanggup menjalankan game-game kompetitif zaman sekarang dengan lancar. Berkat adanya fitur Game Turbo yang secara otomatis mampu meningkatkan performa dari smartphone ini untuk kebutuhan gaming. Hal tersebut terbukti dengan bisa dimainkannya game PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra atau HD High dengan aman dan nyaman. Namun sayangnya, buat kalian yang lebih suka main game Clash of Duty Mobile, Redmi Note 9 cuma mampu dimainkan di settingan grafis low. Dibanderol dengan harga Rp2.899.000 untuk varian 6/128GB saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp580.000 di angka Rp2.319.000. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 9 terupdate ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang direkomendasiin di video kali ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidya, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Ponsel gaming RAM 6/128GB terakhir yang sudah turun harga setengah juta lebih, kali ini ada Samsung Galaxy A23. Sebagai smartphone yang masih terbilang baru, otomatis sistem operasi yang digunakan oleh Samsung Galaxy A23 ini juga sudah yang terbaru, di mana smartphone baru dari Samsung ini sudah menjalankan OS Android 12. Gak berhenti sampai di situ, OS dari smartphone Galaxy A23 ini juga sudah dilapisi dengan One UI 4.1 terbaru, sehingga mampu menawarkan tampilan yang lebih fresh. Beralih ke sektor layar, sebenarnya Nidya nggak menemukan banyak perbedaan dari layar Samsung Galaxy A23 ini. Kalau kita coba bandingkan dengan layar Galaxy A13 ya, di mana keduanya memiliki ukuran yang sama, yaitu 6,6 inci IPS, dengan resolusi yang juga sama-sama sudah Full HD+. Hal yang membedakan layar tersebut hanyalah refresh rate yang disematkan, di mana layar dari Galaxy A23 sudah memiliki refresh rate mencapai 90Hz, sehingga bisa menawarkan performa yang lebih mulus. Performa mulus layar tersebut juga akan berpengaruh pada performa gaming loh, di mana hal tersebut terbukti pada saat dipakai buat main game sekelas Apex Legends hingga Genshin Impact. Samsung Galaxy A23 ini masih mampu menyajikan gameplay yang terbilang mulus dan nyaman buat dimainkan. Dibanderol dengan harga Rp3.499.000 untuk varian 6/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar Rp624.000 di angka Rp2.875.000. Buat kalian yang penasaran untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A23 terupdate ada di scene berikut ini ya. Sekalian nih izin pamit, cobalah.